Ekskavasi kita di seluruh trawulan, kita setidak-tidaknya mendapati ada 3 layer budaya dan kemudian kerjasama sehingga nanti ada temuan-temuan di lapangan. Melek budaya melek. Tetap sama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita melakukan belusukan lagi ke dekatnya situs Kumitir. Tidak jauh dari Waduk Kumitir. Ini ada tempat untuk penggalian tanah, digunakan untuk uruk ya oleh warga. Dan masa penggaliannya sudah agak lama juga, tapi dari bekas galian kita bisa banyak menemukan seperti ini. Batu bata kuno, juga berapa pecahan gerabah, 2 keramik. Melihat tempat ini letaknya sekitar 200 meter dari tembok Kumitir ya, dari talut yang ada di Kumitir itu. Dan ada berita bagus lagi, kemarin warga itu menemukan satu struktur batu bata merah. Ini kita lihat di sebelah sini. Ini struktur batu bata merahnya sudah mulai terlihat di sini. Nah ini ditemukan berapa hari kemarin karena warga lagi menggali tanah untuk uruk. Dan dari struktur tanah yang sudah digali hampir 2 meter lebih ini ya, kita bisa melihat strukturnya seperti ini. Ini ada ada batu bata yang ukurannya agak kecil ini. Ini yang di bawah ini strukturnya tebalan sih hampir 1 meter ini, sampai 1 meter, dan dia memanjang dari barat ke timur. Ini panjangnya sekitar hampir 20 meter yang sudah ditemukan ini dalam kedalaman 2 meter di bawah tanah, tepat di sebelah selatan, yaitu perkebunan tebu milik warga. Ada apa dengan situs Kumitir ya? Daerah Kumitir yang kita temukan kemarin itu ada pagar, juga ada beberapa batu andesit ya yang ada di pemakaman itu. Barat lagi itu masuk rawa Kumitir atau waduk Kumitir. Coba kita nanti cari narasumber gimana keberadaan situs Kumitir yang sesungguhnya sesuai dengan peninggalan masa lalu itu. Jadi tetap simak kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Sekarang kita lagi mengadakan pengukuran dengan pihak dari BPCB Jawa Timur, yaitu Mas Faris. Jadi ini mengadakan pengukuran tembok yang barusan ditemukan. Jadi beberapa waktu kemarin warga ini melapor ke BPCB bahwa ada temuan baru di kawasan Kumitir ini. Sekarang dilakukan pengukuran. Ini panjangnya berapa, Mas? Sampai sana, sampai ujung. Berapa Pak Dan? 330. Jadi 3,3 meter. Ketebalan coba tingginya. Tinggi sekitar 84 cm. Jadi panjangnya yang sebelah sini tadi 3,3 meter dengan ketinggian 84 cm. Mungkin kalau sampai sana bisa 10 mungkin ya, 10. Coba kita mungkin agak ke timur. Nah, di sini. Terus Baron sampai barat sampai. Terus tarik. Mantok itu berapa? Itu 7,5 meter ini. Ya mungkin genap sampai 10 meter ini. Ya, coba. Iya. Jadi tembok ini yang barusan ditemukan ini panjangnya sekitar 10 meter dengan ketinggian 84 cm. Disinyalir mungkin panjangnya sampai ke timur lagi. Apakah struktur tembok ini berhubungan dengan situs Kumitir yang ada di sebelah timurnya dari situs yang baru ditemukan ini? Jaraknya sekitar hampir
300 meter ke timur. Sedangkan di sebelah selatan dari situs ini adalah Waduk Kumitir, atau orang warga sekarang menyebutnya dengan Rawa Kumitir. Kita lihat struktur tanahnya seperti ini, ada pasir ya, ada beberapa kerikil juga, menandakan memang dulunya pernah terjadi banjir. Tadi ini keberadaan pasirnya. Coba sekarang kita tanya ke narasumbernya. 14 meter. Oke, selamat siang. Ini kita coba ada narasumber, Pak. Namanya Pak Wicaksono Pak Dwi Nugroho. Dwi Nugroho dari BPCB Trawulan. Oh ya, Pak, mencikapi dari temuan ini, Pak, kira-kira diperkirakan apa, Pak? Iya, ini kita dari penampakannya kita bisa identifikasi hampir serupa dengan talut Kumitir yang kita temukan tahun 2019 ya. 2019 November kemarin, ya. ya. Kelihatannya ini dari polanya kita bisa identifikasi sisi dalam. Mungkin yang di sebelah selatan itu kita mendapati sisi luar. Ya, cuma nanti kita untuk memastikan ya memang kita harus ekskavasi ini. Iya, Dan kelihatannya masih jadi satu kesatuan dengan yang ada Yang di di sebelah timur. ya. Ya. Di Kumitir juga temuan dari Ya, sesuai dengan hipotesis kita memang talut Kumitir mungkin membentang kurang lebih 400 kali 400 ya. 400 kali Ya. 400 meter. Ya, jadi rencana memang tahun ini kita akan mengadakan ekskavasi besar-besaran Besar-besaran, ya. Cuma karena terhalang Covid, jadi kita nunggu masa KLB Covid selesai dan kita akan tidak lanjuti. Ya, kami juga berdoa semoga Covid cepat Iya. berlalu dan ekskavasi untuk situs Kumitir segera bisa dilaksanakan. begitu. Terus ngomong-ngomong, Pak, kenapa setiap situs di Trawulan ini banyak yang terpendam antara pasir juga kerikil juga dari endapan lumpur? Iya, kalau lihat dari topografi situs Trawulan sendiri kan berada di lereng dari Gunung Welirang dan Arjuna ya. Arjuna, Dia kipas aluvial begitu, memang walaupun tanahnya subur tapi memang resiko untuk terkena banjir aluvial atau banjir sungai akibat hujan begitu Banjir cukup bandang tinggi. gitu ya. Ya, karena longsor di Longsor bagian di atas sana, jadi betul, air ya. bah itu masuk besar. Menimbun begitu. Dari hasil ekskavasi kita di seluruh Trawulan, kita setidak-tidaknya mendapati ada 3 layer budaya. Jadi mungkin ada 3 kali bencana besar yang pernah menenggelamkan Kota Raja Trawulan begitu, ya kemudian dibangun lagi. Nah, kalau Kumitir sendiri kan memang kan terkait dengan pendarmaannya dari Mahisa Cempaka, Masa ya. Cempaka. Masa Singosari begitu. Kakeknya Raden Wijaya itu. Ya kemudian menjadi bagian dari Kota Raja di Majapahit di Trawulan ya. Di negara Ketagama Pararaton memang terus kemudian itu disebutkan memang sisi timur dari Kota Raja. Kota Raja. Ya. Tentu ini kan temuan yang menarik. Selama ini kita kebingungan bagaimana sih batas-batas dari Iya, Kota Raja iya, itu. iya, misteri juga ya dengan bicara Iya. Trawulan dan ibu kota Majapahitnya. Ya betul, sehingga temuan Kumitir ini setidaknya kita menjadi strategi lain untuk mengejar dari sisi timur, kemudian nanti bergerak kita mencari batas sisi selatan, barat, dan utara begitu, sehingga kita bisa mendapat gambaran berapa sih keluasan dari Kota Raja. Terus ngomong-ngomong, Pak, temuan situs Kumitir yang Mahisa Cempaka itu kan ada beberapa bagian batu yang belum selesai. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dulu pendarmaan itu sudah selesai terus pernah dipugar tapi belum jadi, seperti kasusnya di Candi Singosari itu kan dulu pernah dipugar zaman Majapahit karena Hayam Wuruk menghormati leluhurnya yang dari Singosari itu. Apakah kasusnya sama dengan yang di Kumitir ini? Tidak ya, jadi karena pada masa itu Mahisa Cempaka kan bersanding dengan Raja Singosari ya, Wisnuwardana begitu. Dan ketika dia meninggal tahun 1268 sebelum Majapahit, yang membuat pendarmaan ini kan pamannya dari Mahisa Cempaka yang waktu itu dia menjabat sebagai Brewengker yang ya, dari Ponorogo. tentunya memang
ada keterbatasan gitu dalam membangun pendarmaan. Mungkin tidak sekali tahap begitu ya, tapi ada beberapa tahap. Kan tidak sekali orang itu meninggal langsung bikin candi kan, mungkin selang berapa waktu seperti kasusnya. Tapi kita ketahui dari kitab Wargasari begitu bahwa pada masa Majapahit begitu, pada masa Majapahit situs Kumiter sudah jadi dia sebagai tempat pendarmaan dari Mahesa Cempaka itu ya. Begitu. Jadi cuma mungkin komponen-komponennya ada yang dibuat polos tanpa relief begitu karena gitu ya. Karena melihat strukturnya saya kok tidak beda jauh dengan strukturnya Candi Kidal, Pak. Ya, begitu karena itu. Pendarmaan dari Mahesa Cempaka kita pahami dia dibangun 12 tahun dari meninggalnya. Atau serada ya. Upacara serada 12 tahun dari meninggalnya Mahesa Cempaka, dan yang membangun juga sekelas Bre. Ya, penghormatan terakhir begitu. Dan pada masa itu juga masih ada transisi dari Singosari Majapahit, tentu secara sumber daya ekonomi itu masih terbatas begitu. Mungkin sehingga tidak dibuat dia cukup raya begitu dengan hiasan yang cukup raya begitu, tapi tidak dengan kemapanan tingkat ekonomi pada waktu itu ya. Situasi pada saat itu, tapi kita pahami bahwa tidak mengurangi dari estetika dari kesakralan dari berarti bisa diambil kesimpulan kan Singosari dulu sudah pernah warawiri ke Trowulan ya? Bukan warawiri, Trowulan dulu merupakan bagian wilayah udah dari masuk Singosari. Bagian wilayah Singosari ya. Di Prasasti Gondang ada prasasti yang keluarkan Kertanegara, itu juga makanya itu berarti daerah kekuasaannya Kertanegara sampai sini begitu ya. Kita lihat Pak, banyak kesamaan nama ya, seperti Pamotan, Bening, Dinoyo, juga daerah-daerah di sana itu Talok, itu sama dengan desa-desa yang ada di Malang Selatan, seperti daerah Turian itu ya, banyak kesamaan nama di sana. Terus ngomong-ngomong tadi memang terjadi kayaknya ada banjir bandang besar ini. Kalau saya juga memperkirakan apakah banjir ini dibikin oleh manusia untuk menghancurkan Kota Raja atau murni memang bencana alam karena air bah yang begitu besar, karena Majapahit kan dulu punya hampir 20 waduk ya untuk menampung air itu ya, mulai dari Kumiter, dari Ndomas dan sebagainya itu. Kita dari beberapa naskah Nagaratagama setidaknya ada 12 waduk dan 5 waduk besar ya. Waduk Keraton, Kumiter begitu. Sampai di Donggulan itu ya. Ya, begitu yang berada di pusat Kota Raja. Begitu yang sepertinya itu menjaga ketersediaan air ya di musim kemarau juga untuk musim penghujan biar tidak banjir. Dan juga antisipasi dari saluran-saluran kanal-kanal banjir seperti itu. Kalau dari stratigrafi tanah kita bisa lihat bahwa memang ini dulu terendapkan oleh aktivitas banjir sungai begitu ya. Karena sedimen-sedimennya juga materialnya jelas ya, ini dibawa oleh air bah besar itu ya, karena melihat kerikil, pasir terus lumpur itu andesit-andesitnya juga dia berbentuk round begitu, dia spesifik sekali dari sungai ya, jelas-jelas memang material ini dari air sungai. Ya, terus dari keletakannya sendiri juga ini berada di sebelah timur dari Waduk Kumiter. Iya, dekat dengan Waduk Kumiter. Jadi kita bisa bayangkan dulu mungkin ada waduk danau begitu yang cukup besar, yang peninggalannya sekarang yang tersisa tikus ada di sebelah barat dari Danau Kumiter, sedangkan Kumiter ada sebelah timur dari Waduk Kumiter. Nah, dari kitab Wargasari, Kumiter sendiri bagian timur dari Kota Raja. Bagian timur ya. Dan sebelah timur kita bisa identifikasi ada bentangan Sungai Purba dari Sungai Pikatan atau sekarang Sungai Brangkal. Sungai Brangkal. Sungai Brangkal dahulu lebih merapat ke arah barat. Jadi dia bergeser sekarang ya, bergeser ke timur. Jadi ada peristiwa sungai itu sampai pindah juga ya. Iya pasti. Seperti Sungai Gendol yang ada di Merapi itu kan sampai dia pindah lokasi. Jadi hipotesisnya memang Kota Raja Majapahit di Trowulan itu dibatasi oleh 2 bentang alam. Di barat ada Sungai Gunting Mojagung itu ya, sampai ke Brantas begitu. Kemudian ada Sungai Pikatan atau Sungai Brangkal sampai ke Brantas. Jadi Trowulan ada di tengah-tengah antara kedua sungai. Betul, begitu. Dan utara
dibatasi oleh Berantas itu sendiri. Oh, Berantas itu sendiri. Ya, selatan dibatasi oleh pegunungan. Pak, ngomong-ngomong Sungai Berantas, apakah zaman Majapahit dulu namanya juga Sungai Berantas? Sungai Pikatan. Sungai Pikatan, Sungai Ya, Berantas itu. Sungai Pikatan. Ini mungkin teman-teman yang mungkin bingung ya dengan Sungai Berantas sekarang sejak nama Sungai Pikatan itu berubah menjadi Berantas itu era tahun berapa? Tapi dari data tadi kita bisa ambil kesimpulan namanya Sungai Pikatan. Ya, di Belanda, di peta-peta lama Belanda masih disebutkan Sungai Pikatan begitu. Terus berubah nama menjadi Berantas, saya kurang paham juga. Apa zamannya Raffles setelah dia masuk ke mungkin sini begitu dengan ya. tanam paksa tebu Karena itu? itu kan sebenarnya perubahan toponim nama kan disebabkan oleh masyarakat ya. Biasa menyebutkan begitu ya. Seperti Mojo Agung itu Daerah Sabah itu ya. Tapi kalau dari peta lama kita tahu itu Sungai Pikatan. Oh, Sungai Pikatan ya. Ya, begitu. Yang dahulu lebih besar dan Lebih besar, bisa menjadi transportasi. Apakah sebesar Sungai Musi atau Kapuas gitu kira-kira? Tidak sih, tidak sebesar Berantas juga begitu, tapi dia cukup untuk menjadi jalur Transportasi air itu ya. dan kedalamannya tidak sedalam sekarang, dia lebih rendah sehingga kemungkinan merapat di timur itu selain dia menjadi benteng juga benteng alam begitu Iya, dari alam, ya. dari Jadi, arah timur. Untuk mendukung keamanannya juga ya. Iya, betul. Jadi orang kalau misalnya Mau menyerang itu ada serangan dari luar harus dia lewat jembatan. Harus lewat jembatan dulu. Begitu jembatannya dijaga atau diputus selesai sudah aman begitu ya. Dia juga bisa menjadi transportasi dari selatan. Jadi multifungsi ya. Iya, dari selatan menuju ke Berantas kemudian ke Surabaya Canggu lewat itu ya. Kalimas atau ke Gresik begitu Gresik ya. itu ya. Labuan Gresik. Begitu. Oh iya, ya terima kasih Pak informasinya. Mungkin kita bisa lanjut lagi untuk melihat penemuan baru ini di situs Kumitir ini. Ya. Ya. Oke. Ya terima kasih. Mungkin lain hari kita bisa ngerepotin lagi untuk nyari informasi. Jadi ini Bapak Dwi Wicaksono yang dari BPJB Jatim. Beliau yang selama ini aktif ke lokasi di wilayah Jawa Timur, jadi untuk menerima laporan, ekskavasi dan lain sebagainya. Jadi ini imbauan juga untuk saudara kita yang di luar sana, mungkin kalau lagi nemukan situs apa dan lain sebagainya, gimana Pak seharusnya Pak? Kalau ada temuan ya laporkan saja ke kepala desa setempat. Ya. Nanti kepala desa melaporkan ke dinas yang menangani bidang kebudayaan. Biasanya dinas pariwisata dan kebudayaan atau dinas pendidikan dan kebudayaan, tergantung tiap-tiap kabupaten. Nanti dari dinas biasanya akan memfollow up, meminta memberitahuan kepada kami BPJB Jawa Timur sehingga untuk segera ditangani baik temuan maupun hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Gitu. Terus gini Pak, seumpama ada warga ya di satu desa itu yang mau bikin museum ya, istilahnya skupnya di desa karena melihat asal-usul desa, mungkin ada barang yang ditemukan itu gimana Pak? Boleh sekali ya. begitu ya, tapi tetap nanti tinggal berkoordinasi saja dengan dinas. Oh gitu, dinas jadi kebudayaan. didata barangnya apa saja. Betul. Gitu. Pertama dari aspek legalitas dulu, kan harus koordinasi dulu ya. Jadi dia tingkat museum desa, kemudian berkoordinasi dengan dinas, sehingga kemudian menjadi diakui. Setelah diakui, nanti ada dapat pengarahan bagaimana harusnya museum itu dioperasikan. Oh gitu ya. Mungkin juga dapat bantuan dari pemerintah kabupaten atau kota, begitu ya. Kemudian nanti juga ada pembinaan-pembinaan juga dari kami, dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat terhadap museum-museum daerah. Jadi kami sangat mendukung begitu ya. Jadi saudara-saudara yang ada di luar sana kalau mau bikin museum di desanya atau di kecamatannya monggo silakan. Jadi ada dukungan dari pemerintah di satu proses penyelamatan juga pelestarian cagar budaya ini yang merupakan peninggalan kekayaan intelektual masa lalu itu bisa Pak. Jadi betul ya. Coba nanti teman-teman yang menyaksikan channel ini bisa enggak mulai disikapi ya, berapa ada pendataan lagi barang temuan dan sebagainya dan mungkin intinya sebenarnya kan koordinasi ya. Koordinasi dan kemudian kerjasama sehingga nanti ada temuan-temuan di lapangan yang kemudian pengen menjadi koleksi dari museum itu bisa datanya satu data begitu ya. Jadi sehingga ada aturan kan tidak boleh memindahkan. Iya, nggak boleh begitu. memindahkan. Nah, sehingga kita dengan adanya koordinasi apapun kita lakukan secara legal, formal terpenuhi.
Sehingga itikat baik juga harus dilakukan dengan cara Iya. yang baik. Jadi begitu. minimal gini Pak, sama ada satu kelurahan ini yang mau bikin museum, ya kan? Jadi prosedurnya seperti itu tadi ya. Iya. Jadi dari pertanyaan saudara kemarin bisa nggak bikin museum di skupnya desa kelurahan? Ternyata bisa. Itu dan pemerintah juga mendukung hal itu. Mungkin teman-teman yang di luar sana mau mewujudkan ada museum di kelurahannya masing-masing, silakan. Jadi tetap saksikan kami di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek.